nggak perlu. Oh sudah tahu kafir, kenapa harus dipromosikan, diproklamatirkan kan gitu tuh. Nek gak seneng ya wis, gak cocok ya wis. Cukup hanya Allah yang mengkafirkan. Ya ayyuhal kafirun, ya cukup hanya Allah yang menyebut orang-orang itu kafir. Kita hanya membaca. Tidak boleh mengikuti apa ahwalnya Allah. Lah kita mengkafirkan, kita ikut memusyrikan. Allah itu sangat bijak kok. Quran itu samudra. Jadi sekali lagi ulama, kiai gak pantas ngafir-ngafirkan siapapun. Sama sekali gak pantas. Belas gak pantas. Duduk umat Kanjeng Nabi saya itu. Nah, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Jadi gini Gus, saya datang jauh-jauh dari Tuban itu penasaran sama video yang viral di Gunung Semeru, di mana ada manusia sok suci, terus kemudian menendang, membuang sesaji di jurang, ya kan, mengatasnamakan Tuhan, takbir. Ini yang mengundang murka Allah. Nah, pertanyaannya gini Gus, sebenarnya kalau memang sesaji itu dianggap sebagai sesuatu yang musyrik, ya kan, musyriknya di mana? Terus kemudian letak musyrik itu sebenarnya di benda, di pikiran atau di hati? Monggo dipun terangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, memang fenomena ini termasuk bahasan ini ku setiap agama, setiap suatu keyakinan pasti diberi halangan-halangan yang bersifat dari Quran dan hadis. Jadi salah satu fenomena yang terjadi di Gunung Semeru itu salah satunya ya fenomena. Saya katakan fenomena kenapa? Suatu riwayat mengatakan bahwasanya suatu akhir zaman nanti kerusakan umat Muhammad juga terjadi sebab Al-Quran dan hadis. Jadi itu mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan hadis untuk pembenaran pribadi atau pembenaran golongan. Itu yang terjadi. Sedangkan musyrik itu sendiri terletak pada benda. Jadi kalau kita menyembah selain Allah itu musyrik. Itu kategori dohiriyah atau kasat mata. Tapi ada yang tidak kasat mata, yaitu syirik, yaitu terletak pada hati. Ya, kadang sekarang itu orang banyak repot dengan kemusyrikan, tapi lupa akan suatu kesyirikan. Repot kafir, tapi lupa akan kekufuran. Nah, itu yang terjadi. Ya. Pada dasarnya orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Quran, hadis, mengatasnamakan Tuhan, itu sebenarnya kalau menurut kembali pada Quran dan hadis juga tidak sesuai. Itu hanya mementingkan golongan atau akidah yang sejengkal. Jadi pengetahuannya ya hanya segitu. Darani sesajen musyrik, terus awur bundan musyrik, njaluk duit wong musyrik, ya. Kuwabeh diarani musyrik. Ya terus bakulan opo gitu, gak usah urip. Wabeh diarani musyrik. Ya, itu gak etis itu. Itu menandakan bahwasanya dia itu sebenarnya yang bodoh sejati itu. Bodoh sejati. Ya sesaji kok. Itu adalah dulu itu Wali Songo. Sesaji ini sangat dihormati karena itu budaya. Sebab budaya Islam bisa diterima di tanah Jawa.
tanpa budaya Islam tidak bisa diterima, tidak bisa berkembang. Nggih. Nah, itu sesaji, dulu direkayasa. Dulu memang ajaran Wali Songo saat itu memang ya musyrik, sesaji itu, tapi diubah oleh Wali Songo supaya tidak musyrik, dikembalikan pada unsur Quran dan hadis. Disedekahkan pada fakir miskin, jadi istilahnya selamatan, ayo selamatan, nggowo ingkung, nggowo sesaji, nggo dipangan bareng-bareng. Itu untuk mengalihkan akidah itu supaya tidak ada kemusyrikan. Dulu memang musyrik, kalau sekarang kok ada seperti itu, yaitu masalah justru malah musyrik sejati. Itu musyrik iya, syirik iya. Aduh. Musyrik mengatasnamakan gua sesaji, seakan-akan tanpa sesaji, dengan sesaji bisa Allah menciptakan. Ya pede banget, rumangsa banget. Misalnya katakan sok suci, itu wis musyrik banget. Ya syirik, ya musyrik, mana kedua-duanya ini. Iya benar. Terus pendapatnya Gus Yazid sendiri gimana itu? Ya kurang tepat. Mengenai orang itu yang melempar. Ya kurang tepat. Iya. Kurang tepat. Kalau misalnya yang naruh sesaji itu adalah orang Hindu, kan mesti orang Hindu akan terluka. Sementara Indonesia itu mengakui Hindu, ada kepercayaan. Kan repot kalau kemudian merasa bahwa semua agama salah kecuali agamaku. Iya. Terus orang mengucapkan rasa syukurnya, terima kasihnya kepada Allah. Terus kemudian seenaknya sendiri bikin kafir, musyrik, kan gelak no hati. Iya bener, gak mau gelak nih hati. Itu semua umat selain Islam juga terluka. Iya benar. Juga terluka dengan semacam itu. Justru itulah yang merusak Islam sendiri. Iya. Justru merugikan orang Islam sendiri sebenarnya. Iya, merugikan orang Islam sendiri tanpa disadari, harus merugikan. Sebab apa? Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang kurang berfaedah dan bermanfaat seperti itu malah menjadikan objek untuk pembenaran dirinya, itu sama seperti merusak Islam itu sendiri. Dari Islam yang kawah tidak seperti itu. Islam yang sempurna ya seperti ajaran para wali itu. Dia lebih pada toleransi. Balik ngoten kan rahmatan lil alaminnya mana? Iya benar ya. Mau muni bismillahirrahmanirrahim, rahmani di gua. Ya bismillah ae. Iya, iya. Enggak pakai ar-rahman ar-rahim. Iya. Itu kita ngaji hadis, kita ngaji Quran, bae sing di bab hadis, ora hadis. Ora Quran malah Quran. Nah, terus kayak gini, Gus. Ini sebenarnya contoh-contoh serupa itu ada ya. Dia udah dapat predikat Habib, udah dapat predikat ulama. Tapi ketika dia berceramah, jelek-jelekan sosok, ya kan? Bikin wis pokoke gak pantes dirungokke lah. Mosok Kanjeng Nabi ngoten ndak wae, Gus? Mboten lah. Mboten. Orang yang alim, bener-bener alim itu berdakwah melalui ilmu dan adab. Kalau orang yang bodoh melalui emosional dan pukulan. Ya itu memang seperti itu, Masnya. Jadi jenengan bisa menilai lah, entah itu statusnya apa, atau habib atau ulama, tapi ketika berdakwah kok masih memakai kekerasan, memakai emosional, tanpa memakai toleransi, tanpa memakai ilmu, adab, itu jahil, orang yang bodoh. Itu takrifnya seperti itu. Enggak peduli statusnya, enggak peduli, entah serbane rego 1 juta, wis jenggote nglengsrek, tapi kok enggak duwe tata krama, ya wis. Gak perlu diikuti. Karena apa?
tata krama sak dhuwure ilmu kok. Bener banget. Iya. Tata krama sak dhuwure. Sak dhuwure ilmu. Attitude ya. Iya bener. Nama Bu Istuli Utami Makarimal akhlak. Ya jenengan sing dalil, aku tak sing ngartekno. Apa itu artinya, Gus? Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi budi pekerti yang baik. Ya. Iya. Jadi akhlak kita terhadap manusia itu sendiri, akhlak kita terhadap Allah. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman harus hati-hati kalau mensyirik-syirikan orang, mengkafir-ngafirkan orang tanpa didasari ilmu dan pemahaman yang utuh ya Gus ya. Bahayanya apa sih sebenarnya kalau kita sering mengkafir-ngafirkan, mensyirik-syirikan, bahaya secara pribadi apa? Kalau mengkafirkan dan itu tidak sesuai, ya itu bisa kafiran itu bisa kembali pada diri kita sendiri. Contoh gini, saya mengkafirkan jenengan, ternyata jenengan tidak kafir. Lah, kekafiran yang saya tuduhkan tentang jenengan itu kembali pagi ke saya, berarti saya yang kafir. Nah, rumusnya simpel loh. Rumusnya pandangan kita terhadap orang lain itulah keilmuan kita dan apa yang terjadi dalam tubuh kita. Jangan ngarani wong kaya elek, berarti masih ada kejelekan dalam diri kita. Iya. Ngarani wong kaya apik, berarti awake dhewe ya enak apike. Itu rumusnya simpel. Nah, Imam Ghazali itu sangat simpel rumusnya, enggak ribet. Jadi ketika pendengaran, penglihatan hanya untuk menghakimi antar sesama, berarti anugerah yang diberikan oleh Allah berupa pandangan dan penglihatan dan pendengaran atau telinga itu laknat. Tapi meskipun nih, andai kata saya benar-benar kafir nih, kan sebenarnya kalau jenengan orang beradab, orang berilmu, kan nggak perlu sampai kemudian harus bilang saya kafir, toh itu prerogatifnya Tuhan. Iya. Kira-kira sebenarnya. Iya. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Wong sudah tahu kafir, kenapa harus dipromosikan, diproklamatirkan kan gitu tuh. Nek gak seneng ya wis, gak cocok ya wis. Cukup hanya Allah yang mengkafirkan. Ya ayyuhal kafirun, ya cukup hanya Allah yang menyebut orang-orang itu kafir. Kita hanya membaca. Tidak boleh mengikuti apa ahwalnya Allah. Lah kita mengkafirkan, kita ikut memusyrikan. Allah itu sangat bijak kok. Quran itu samudra. Jadi sekali lagi ulama, kiai gak pantas ngafir-ngafirkan siapapun. Sama sekali gak pantas. Belas gak pantas. Duduk umat Kanjeng Nabi saya itu. Nah, meskipun sorbane regane 1 juta. Mau sorban lara 1 juta. Kira mau ngafirne wong. Rugi lah. Iya. Mbak Sin. Kenapa paham Salafi, Wahabi, anti torakot dan justru dinikmati anak muda zaman sekarang? Gus, apa pendapat jenengan? Wahabi, Salafi, Wahabi, dia kan anti torekot. Iya. Tapi justru anak-anak muda pada muda Iya, di kampus-kampus itu banyak. Iya banyak. Sing cengkrang-cengkrang lah, Gus, jenggote. Iya. Kalau pertanyaannya di anak muda itu kurang universal lah, kurang bisa. Kalau di dalam akademisi itu mayoritas memang mudah untuk terkanter oleh paham-paham radikalis. Sebab apa? Sebab itu hanya belajarnya itu hanya terjemahan. Tidak memakai tafsir, tidak memakai sanad guru keilmuan Islam secara kafah, secara total, secara sempurna. Seperti hadis-hadis gitu ya? Iya, hadis hanya menjiplak satu yang sesuai dengannya, yang cocok dengannya, itu toh. Tidak mempelajari dari sektor apa, unsurnya apa. Quran sendiri kan banyak tafsir ya. Iya, banyak tafsir. Quran itu pokok. Nah, banyak faraknya. Ada hujah atau namanya referensi tafsir, ada ulama tafsir, mufassir, menafsiri Quran itu. Nah, itu Quran sendiri kan tidak hanya apa itu melulu ini Quran pangantah kayak mangan gedang gak dionceki. Iya benar. Ya akhirnya pahit tuh dalam kehidupannya. Ketika pahit ya dipahiti uang toh. Berarti harus ada itu ya. Apa itu namanya definisi dari kitab-kitab seperti itu ya? Iya ada referensi lah, ada referensi dan yang terpenting adalah sanad daripada keilmuan itu.
Ya kalau dalam akademisi seperti hanya dalam universitas sendiri kan monoton ya, monoton. Jadi memang riskan sekali dimasuki oleh paham-paham radikalis. Ya, oleh karena itu keuntungan daripada Muhammadiyah sebenarnya. Iya, baik Ahmad Dahlan dulu berjuang metodenya melalui unsur akademisi. Sedangkan Mbah Hasyim Asy'ari ke NU-nya, Nahdiyinnya, rakyat jelajahnya. Jadi kedua aspek ini kita berjalan, insya Allah tidak ada apa-apa. Gitu. Ketika Muhammadiyah engkau dimusuhi, NU dimusuhi, dan nanti siapa yang memprotek paham-paham Wahabi itu? Iya. Sebelum Wahabi itu Mekah itu orang-orang nasional tok loh, orang-orang Nusantara loh, menjadi Imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Irsad Al-Banjari, Syekh Yasin Al-Padani itu pernah menjadi imam di Masjidil Haram sebelum Wahabi loh. Indonesia itu hebat loh. Indonesia terkenal dua aspek, siji ulama, lalu bulu tangkis liane gak iso. Bal-balannya Asia yang mendunia ya. Iya, yang kedua itu. Iya, itu yang mendunia. Iya, benar banget. Mulak cewek Kediri. Waduh. Kalah tuh Ben ya. Terus selanjutnya Gus, apa benar mengamalkan thariqat tanpa ijazah bisa gila? Itu benar apa enggak? Tanpa ijazah. Jadi ya kalau berthariqat itu harus melalui mursyid ya. Semuanya itu harus melalui mursyid. Thariqah atau non thariqah juga harus melalui mursyid. Mursyid dalam konteks adalah orang yang seorang guru yang bisa menunjukkan kepada jalan kebenaran dan usul kepada Allah. Itu adalah mursyid. Jadi ada nasikhul ilmi, orang yang benar-benar alim dalam ilmu, ada siasah fikriyah, dia pandai metode berdakwahnya, dia pernah merasakan daukul haqiqah, pernah ngicipi hakikat rububiyah, hakikat tentang ketuhanan itu sendiri. Itu baru dikatakan mursyid. Nah, dulu ada mursyid kamil mukamil. Lah disitulah ini malah cerita sedikit tentang saya. Bab thariqah, kenapa saya tidak belum ya ini belum beat pada mursyid thariqah yang sifatnya itu nama-nama yang tertera dalam thariqah yang pada umumnya. Itu sebabnya ya untuk menemukan mursyid yang kamil mukamil, sempurna yang menyempurnakan itu saya pribadi itu masih belum serp. Saya pribadi loh, mohon maaf ini buat bukan buat tuntunan ya ini cukup saya. Iya Gus. Kenapa? Karena mengingat kata seorang pendiri mursyid yang termasyhur mengatakan demikian, saya mursyid awal dan mursyid yang terakhir. Tuh. Nah, ketika itu beliau juga dibeat oleh beliau baginda Nabi. Padahal gurunya juga seorang mursyid, tapi yang beat justru malah baginda Nabi. Ya. Selain itu malah saya hanya meyakini sholawat itu untuk kepribadian saya pribadi, bukan untuk orang lain. Kayak wong liya yo, kayak nek wong mlebu thariqah. Iya Gus. Padahal dianjurkan itu. Dari berbagai referensi menganjurkan. Juga sedikit orang bermursyid pada dirinya sendiri. Iya banyak. Terus wah pol ya. Wis mursyid awake dhewe. Iya, bebas pilihan. Nah, itu jenenge semesta ya, seperti itu. Alam semesta. Jadi kita bisa beragam, kita tidak usah menjustis sana sini, bahwasanya kita terus introspeksi, selalu merevisi apa yang kurang dari amalia kita, dan kita bisa bermanfaat untuk antar sesama, itu yang terpenting.